Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammad washabi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan juga keluangan waktu untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti pengajian. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mulia baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat, dan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mungkin pernah kita dengar dan sering disampaikan oleh para ulama bahwa huduru majlisi ilmin fi Ramadan itu khairun min ibadati sanatin. Hadir satu kali majelis di bulan Ramadan itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Itu tidak berlebihan, karena Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa hadir majelis taklim itu lebih afdol daripada sholat rakaat 1000 rakaat, takziyahi 1000 jenazah, dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu tinggal di Baidha. Beliau adalah mertua dari Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Hafid yang sekarang dakwah di mana-mana ini yang terkenal. Itu beliau mengatakan bahwa mana ada orang yang mampu dalam kehidupannya itu melaksanakan ataupun bertakziah kepada 1000 jenazah. Tidak mungkin ada orang selama hidupnya bisa bertakziah kepada 1000 orang jenazah, dan tidak mungkin juga orang itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjenguk 1000 orang yang sakit. Lebih-lebih dalam satu hari contohnya. Maka itu tidak akan mungkin. Maka kata beliau mengatakan, memberikan syarah, memberikan penjelasan dalam hadis tersebut tentang kemuliaan menuntut ilmu itu, beliau mengatakan bahwa ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ketika kita meluangkan waktu hanya sebentar saja untuk duduk di majelis taklim, walaupun hanya 5 menit contohnya. Maka itu sudah mengalahkan ataupun bisa melebihi amalan-amalan yang begitu besar, begitu banyak yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka ini yang harus kita maksimalkan, harus kita luangkan dalam kehidupan kita, dalam umur kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang terdepan di dalam majelis-majelis ilmu dimanapun itu berada, baik di masjid ataupun di pondok pesantren ataupun dimanapun ada pengajian-pengajian, minimal kita luangkan. Itu yang harus kita maksimalkan sehingga kita menjadi orang-orang yang ketika nantinya keluar di dunia ini, ketika wafat kita menjadi orang-orang yang bergembira, ketika kita wafat menjadi orang yang senang, walaupun di sekitar kita, di sekeliling kita orang-orang dalam menangis, lebih-lebih keluarga kita menangis ketika kita tinggal, tetapi kita malah yang meninggalkan mereka itu menjadi orang yang gembira karena sudah mendapatkan balasan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalan yang kita lakukan di dunia ini, khususnya itu menuntut ilmu. Begitu pula yang disampaikan oleh Al-Habibul Imam Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu. Itu juga beliau mengatakan bahwa
pahala ataupun balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mampu dan mau untuk menghadiri majelis ilmu walaupun sesaat saja, itu mereka tidak akan bisa mengetahui kecuali nanti ketika mereka sudah wafat. Jadi besarnya pahala mencari ilmu, menuntut ilmu, ya besarnya pahala kita duduk di majelis ilmu itu tidak akan bisa tahu kecuali kalau kita itu sudah meninggal dunia. Jadi artinya kata Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa kalau kita nanti sudah meninggal dunia, kemudian kita melihat pahala dari menuntut ilmu, maka kita akan gembira, maka kita akan bahagia, bahkan kita akan menginginkan ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia untuk bisa duduk walaupun sejenak dalam majelis-majelis ilmu tersebut. Itu saking besarnya pahala yang disiapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang gemar ataupun senang untuk menghadiri ataupun duduk di majelis-majelis ilmu. Kalaupun sekarang ketika kita di dunia, karena memang dunia itu bukan tempat pembalasan, bukan tempat untuk diberikan pahala amalan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadi penghalang kita menjadi orang-orang yang gemar dan senang untuk menghadiri majelis ilmu. Jadi seakan-akan kita itu berat, ya, orang yang hadir ke majelis ilmu itu berat, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habibul Imam Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhu, ya, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah, itu beliau mengatakan bahwa orang berangkat menuju majelis ilmu itu diganggu oleh 1000 setan. Jadi orang yang mau berangkat ke majelis ilmu itu diganggu, digoda oleh 1000 setan, walaupun kita tidak melihat. Ya. Karena mesti ada gangguan. Ya, mau berangkat nanti mungkin sepeda motornya bocor, ya sudah menjadi alasan utama untuk tidak berangkat. Mau berangkat, anaknya nangis, anaknya rewel. Ya, contohnya yang sudah berkeluarga, contohnya ya mau berangkat, kemudian ada apapun itu gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh setan. Sehingga kita itu, ya, tujuannya setan agar kita itu tidak hadir majelis ilmu, ya. Karena ilmu itu adalah suatu hal yang berharga, ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat umat ini, yaitu khususnya membuat manusia itu menjadi lebih utama daripada setan. Bisa orang manusia itu bisa mengalahkan kedudukan malaikat karena ilmu tersebut. Maka itulah yang membuat setan itu, ya, iri. Jangan sampai manusia ini menjadi orang-orang yang berilmu. Jadi ini yang menjadi pertimbangan dan juga menjadi nilai bagi kita, bahwa kita itu dalam kehidupan, katanya ulama-ulama, untuk benar-benar menyisihkan, meluangkan waktu kita walaupun sebentar untuk kita duduk di majelis-majelis ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang itu dalam kehidupan ini selalu memiliki solusi. Selalu memiliki solusi. Maka ini yang menjadi perhatian kita, dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar berapa ini? 12 kali ataupun berapa kali di masjid ini, ya, setiap ba'da subuh, ya, digelar kuliah subuh walaupun sebentar, ya. Tapi itu yang nantinya akan kita banggakan ketika kita meninggal dunia. Alhamdulillah dulu saya, ya, pada Ramadan setiap ba'da subuh tidak keburu-buru pulang, ya, tapi menunggu sebentar untuk mendengarkan pengajian-pengajian, mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan. Ya, itu yang membuat kita nantinya ketika kita sudah wafat itu bangga. Alhamdulillah saya menjadi orang-orang yang istiqomah selama Ramadan menghadiri majelis kuliah subuh, contohnya di masjid yang kita cintai ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang perlu kami sampaikan di majelis yang mulia ini, ataupun mungkin pernah disampaikan oleh para asatidz, para ulama-ulama yang menyampaikan, di antara adab-adab di bulan Ramadan
yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu dalam kitab An-Nasaihud Diniyahnya. Beliau mengatakan, wa yambaghi lis-shaim wa min adabis shaim an la yukthiran nauma fin nahar wa la yukthiral akla bil lail. Hendaknya orang yang berpuasa Ramadan secara khusus itu, di antara adab yang terpenting yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyahnya, bahwa adab orang yang berpuasa yang sangat penting yaitu hendaknya dia tidak memperbanyak tidur di siang hari dan tidak memperbanyak makan di malam hari. Ini mungkin kemarin kok pernah disampaikan, ya mungkin untuk mengingatkan kembali kita bahwa tujuan dan rahasia puasa itu ya di situ, untuk kita menekan hawa nafsu, untuk kita mengalahkan syahwat kita. Jadi jangan kemudian puasa itu dijadikan ajang, ataupun kita itu salah menafsiri dalil. Loh, katanya ada dalil mengatakan naumus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Maka dalil semacam itu jangan kemudian kita salah artikan. Ya. Benar dalam hadis ataupun dalam riwayat itu dikatakan bahwa naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi perlu difahami, kalau tidurnya saja, ini disampaikan oleh guru-guru kita dan para salaf-salaf kita, para kiai, para habaib kita, itu disampaikan, loh, kalau tidurnya saja itu dinilai ibadah, loh, kenapa kok kita itu tidak mau memaksimalkan untuk kita bangun, duduk, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan amalan-amalan kebaikan. Contohnya, ketika kita contohnya tadi ba'da subuh pulang di rumah tidur, ya, terus kenapa kok kita tidak mau memaksimalkan tidurnya saja itu dinilai ibadah? Loh, kenapa kita itu tidak mau membuka mata kita sebentar, 10 atau 15 menit untuk kita mendengarkan ilmu-ilmu, ya, yang itu nilainya pahalanya lebih besar daripada tidur tadi, berlipat-lipat ganda lebih besar daripada tidur. Ya. Jadi ini kan adalah artinya bisikan-bisikan hawa nafsu dan juga bisikan-bisikan setan itu tadi. Ya, jadi katanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa setan itu bisa jadi menipu manusia, menipu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala bukan dari jalan kemaksiatan. Ya. Setan bisa jadi mengganggu kita, menipu kita itu dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu adalah tipuan setan. Ya. Jadi semacam itu. Ya, wong ono dalil hadis turuwe wong poso iku ibadah, lapo kok soro-soro kon ngaji, lapo soro-soro maca Quran, wis turu ae lah wis ibadah. Nah, ini adalah pemahaman yang salah, kan seperti itu. Ya, kalau contohnya kita diam saja itu sudah dapat rizki, kenapa kok kita itu masih bekerja, kan seperti itu. Ya, kan sudah jelas, ya, sering disampaikan bahwa sudah ditentukan sebelum kita lahir itu ajal kita sudah ditentukan, rizki kita sudah ditentukan, kita sudah menjadi orang yang nanti di dalam dunia ini, ya, dalam dunia ini kita itu melakukan amalan-amalan apapun itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita masih di perut ibu kita. Loh, tapi kenapa kok kita sekarang itu rizki kan sudah ditentukan, kenapa kok kita susah payah masih bekerja, ya, siang Ramadan panas-panas, yusik budal nang pasar, ya, masih bekerja, masih banting tulang contohnya, harus mengeluarkan keringat kita sampai lebih-lebih merasakan haus dan lapar daripada yang lain. Loh, kenapa kita memaksakan diri seperti itu? Kan kalau mungkin contohnya diambil dalil seperti itu, kenapa kita tidak tidur, ya, di rumah saja sudah. Nanti kan rezekinya datang sendiri. Ya, kenapa tidak seperti itu? Tapi kalau masalah berkaitan dunia itu mesti dalilnya bukan nyambut gawe ku ibadah, golek nafkah anak bojo dan semacamnya. Itu nilai ibadah, lek sungguh mati jarine mati syahid dan macam-macam. Lah Anda duduk seperti ini, ya.
Ya walaupun contohnya ya sambil seliut-seliut contohnya kan seperti itu. Ya, itu sudah nilai ibadah, Anda dapat pahala double. Memang jarene turu wong poso oleh ibadah iki mbek turu ambek ngrungokno koyo seliur-seliur kok. Ya, kayak dengar kayak enggak kan seperti itu sudah dapat pahala double kan itu. Jadi nikmat dan karunia serta anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus kita maksimalkan seperti itu. Jadi kata Al Habib Abdullah Haddad, hendaknya kita jangan banyak tidur di siang hari. Ya, kata beliau ya waliyak tasid kata beliau. Ya sedang-sedang saja. Kalau kita di luar Ramadan, ba'da duhur setelah kita kerja pulang, kemudian kita tidur untuk persiapan nanti masih beraktivitas, ya sholat asar, masih nanti malam masih ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kan ya sedang-sedang. Bukan jangan kemudian ketika selain Ramadan ba'da duhur tidur bangun mungkin jam 2 setengah 3 persiapan untuk sholat asar. Kalau Ramadan ba'da duhur tidur bangunnya setengah 5. Ya kan ini apa? Menjadi ajang balas dendam itu tadi. Walaupun contohnya lu kan tadi sebelum subuh saya bangun awal, bangun jam 3. Ya kan hanya tersisa berapa? Hanya diambil berapa menit dari kebiasaan kita tidur tadi. Kalau kita selain Ramadan kan mungkin ya bangun itu mepet subuh contohnya. Sekarang subuh jam 4:04 contohnya. Kita jam 4 bangun sudah. Ya. Kalau Ramadan mungkin bangun setengah 4, mungkin selisih setengah jam. Tapi kenapa kok balesnya itu 2 jam? Ya. Jumu'i setengah jam tapi balesnya 2 jam kan itu. Ono lek bahasa anak-anak itu dijawil bales ngeplak, dikeplak bales ngantem. Lah ini apa namanya? Melebihi apa namanya? Melebihi tadi. Jadi jangan seperti itu. Kemudian juga wala yukthirul akla bil laili, jangan banyak makan di malam hari. Ya. Jadi jangan kemudian kita itu puasa itu tadi tidur balas dendam, makan juga balas dendam. Ya biasanya makan ya minimal sehari 2 kali. Jangan kemudian nanti ba'dal maghrib ya mungkin takjil terus sholat berjamaah di masjid terus pulang makan nasi. Nanti pulang sholat taraweh makan lagi. Ya. Jadi itu nanti juga berdampak pada ya, kesehatan kita juga pengaruh pada nanti mudah datang penyakit. Ini kok apa ini mari posoan kok tambah loro biasanya sadurunge gak tahu duwe loro kolesterol, gak duwe loro apa namanya gula dan macam-macam. Ya naudzubillah min dzalik. Ya kemudian kok malah mari posoan kok ya malah loro, malah sakit. Nah, ini kan gara-gara itu tadi kita tidak bisa menjaga pola makan kita. Jadi ya sedang-sedang saja. Kalaupun kita makan, mungkin contohnya kita makan ya sudah kita makan ya setelah adzan kita cepat-cepat buka puasa, takjil tadi terus sholat berjamaah. Ya kemudian kita pulang ke rumah itu apa namanya makan. Ya sekedarnya saja untuk kita bisa kuat. Sholat isya berjamaah, sholat taraweh berjamaah, ya atau sholat witir berjamaah juga kan seperti itu. Kalaupun kita nanti mau apa namanya, mau pulang taraweh, pulang witir, mau makan lagi, ya harus tahu kondisi kita, jangan dipaksakan tadi. Ya, jadi itu nanti yang akan berdampak ya, juga bahaya kepada diri kita pribadi. Jadi itu yang apa namanya diingatkan oleh para ulama-ulama kita tentang pentingnya majelis ilmu dan juga diantara adab yang terpenting di saat kita melaksanakan puasa khususnya di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang disempurnakan bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan selama sebulan penuh ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Siang hari kita dikuatkan untuk berpuasa dan memaksimalkan ibadah-ibadah yang lain yaitu membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di malam hari kita juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat taraweh, dengan sholat witir, dengan tadarus Al-Qur'annya dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dikeluarkan dalam bulan Ramadan
seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup usia-usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.